Halo guys, welcome back to Korean Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, jadi kamu mungkin pernah lihat orang Korea, maksudnya di kehidupan nyata atau di drama, atau bahkan pernah lihat aku minum minuman alkohol, bisa jadi sama temen atau sama keluarga. Kamu pasti mikir, loh, kenapa ya orang Korea itu kok mesti ada alkohol, mesti ada soju waktu kumpul-kumpul? Ya nggak mesti sih, tapi kok sering ada minuman alkohol. Nah, itu yang mau tak bahas. Jadi langsung kita mulai. Yang pertama, bersulang. Jadi bersulang, kalau kamu lihat orang Korea minum kayak gini, 짠! 원샷! bersulang dulu kan. Nah, bersulang ini kan terkesannya cuman kayak tos atau bersulang, dus gini toh. Tapi sebenarnya ada makna di baliknya, yaitu ketika ini bersulang, das. Nah, minuman dari yang ini sama yang ini itu akan bercampuran karena waktu ini bertabrakan, airnya kan akan lompat kan, minumannya kan lompat kayak gini. Ya maksudnya nggak sampai dramatis gitu, tapi ada kan minuman yang bakal dari sini ke sini dan dari sini ke sini sedikit gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika dua minuman tabrakan ini, kita itu menunjukkan rasa kepercayaan kepada orang yang minum bersama kita. Karena ini ketika kayak gini kan minumannya bercampuran. Jadi mungkin dulu ini beneran, ini makna aslinya kayak gini ya. Dulu itu kan banyak banget orang yang mati diracuni waktu makan. Nah, tapi ketika kita bersulang, ini kan sebenarnya membuka diri kepada orang yang minum bersama kita. Ini loh, aku juga minum minuman yang kamu minum, kamu juga minum minuman yang aku minum. Jadi ini menunjukkan keakraban, keeratan, kayak seberapa kita dekat gitu loh, hubungan. Kayak menunjukkan aku ini benar-benar percaya kamu dan kamu ini benar-benar percaya aku. Ini makna aslinya. Jadi ketika kita itu minum, kita itu kayak ini loh, kita itu saling dekat. Kita itu orang yang dekat kan, kita itu akrab kan, nah, kayak gitu. Jadi ada makna kayak gitu di balik itu. Jadi gampangannya kalau kamu lihat orang Korea minum dan mereka bersulang, sebenarnya itu menunjukkan arti kita saling percaya. Tetapi ini nggak semua orang Korea zaman sekarang tahu. Ada banyak orang Korea yang nggak tahu. Soalnya makna aslinya kayak gitu, tapi turun-temurun ya cuman dos gitu. Kedua, jadi sebenarnya kalau yang ini umum banget ya. Banyak pembicaraan yang sebenarnya terbuka saat kita minum atau makan bersama. Ini sama sih kayak di Indonesia. Waktu kita makan malam, setelah makan kan kita bakal ngomong-ngomong juga, loh kamu gimana kabarnya, sebenarnya gini-gini gitu, atau saling memberitahu kabar. Tapi dengan adanya minuman alkohol, jujur hubungan itu bisa menjadi lebih erat, lebih akrab, lebih jujur. Jadi misalkan aku sama si A ini lagi ada masalah gitu ya, tapi dulu masalahnya kita udah nggak pernah diungkit-ungkit lagi, tapi di dalam hati itu masih ada dikit kayak kekesalan, kita saling kesal. Nah, terus waktu minum kita kayak yuk bersalah, terus minum. Setelah kita minum sedikit ya, aku nggak ngajak atau nggak bilang minum itu sampai mabuk-mabukan sampai kamu kemarin itu, bukan kayak gitu. Minum sedikit secukupnya, terus ketika udah mulai nyaman, kayak mulai menikmati makan dan juga minum-minum, kita itu bisa lebih terbuka lagi. Kayak yang biasanya aku malu-malu, kurang enak untuk bicara, setelah minum kan kadang kita lebih percaya diri, lebih terbuka gitu loh. Mungkin bilang, sebenarnya aku masih merasa nggak enak, aku masih gimana gitu sama kamu soal kejadian yang dulu itu. Mungkin aku mau minta maaf dulu. Nah, pembicaraan kayak gini tuh jujur terjadi banyak banget saat kita makan malam atau makan bersama, khususnya saat minum. Ya, nggak semua orang bisa minum, jadi cerita-cerita penting kayak gini tuh sering banget di saat di meja makan. Nah, itu juga alasannya mengapa orang Korea itu sering minum sebenarnya. Jadi, kalau ada orang Korea bilang, ayo pergi minum, itu ada dua arti. Yang pertama ya bener-bener minum mabuk-mabukan gitu. Soalnya ada orang yang bener-bener suka minum alkohol. Makna yang lain yaitu, yuk pergi makan. Nah, dalam tanda kutip itu ada makan, ngomong, ngobrol, curhat. Nah, itu menjadi satu hal. Itu. Jadi itu alasannya mengapa orang Korea itu sering minum. Tapi kamu pasti mikir, wah orang Korea ini berarti banyak banget ini pakai uangnya, wah buat minum-minuman. Kalau kamu tinggal di Korea, kamu bakal tahu seberapa murah minuman alkohol ataupun bir itu. Jangan dirupiahkan ya, kita bicara dengan mata uang Korea karena orang Korea hidup di Korea pada umumnya. Kalau di Korea kamu dapat gaji 3 juta misalnya ya, bener-bener gaji 3 juta won. Soju itu satu botol cuma 2.000 sampai 2.500 won. Kalau ke restoran, tempat makan mungkin jadinya 4.000 gitu. 4.000, jadi rupiahnya itu sekitar 25.000 sampai 50.000 rupiah.
Sedangkan soju di luar negeri atau di Indonesia itu pasti harganya mulai dari 100.000 atau sampai 200.000. Makanya di Indonesia terkesan mahal, tapi di Korea untuk orang Korea itu sebenarnya harganya murah dan terjangkau. Bir itu juga murah. Tahu bir kalengan yang 500 ml? 4 kaleng 500 ml itu biasanya di Korea 10.000 won. Alias ya 120.000 rupiah mungkin ya, 110 sampai 120.000 rupiah. Jadi kamu ketemu temen dengan uang 30.000 dari 3 juta gajimu, itu sudah bisa minum, makan. Jadi minum itu bukan hal yang mahal di Korea, itu hal yang sangat biasa. Nah makanya kalau sudah dewasa, sesama teman minum itu biasa banget di Korea, oke? Jadi itu bagian dari budaya kita untuk minum. Tapi ini penting banget, budaya kita tidak mengajarkan untuk mabuk-mabukan terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kamu lihat orang-orang yang mabuk-mabukan terus mungkin ada yang salah hal, itu berarti orangnya yang suka minum alkohol, bukan semua orang Korea kayak gitu, oke? Jadi itu yang mau tak sampaikan. Terima kasih sudah nonton, jadi kamu sekarang lebih tahu tuh kenapa orang Korea minum. Jadi ya lain kali kalau kamu lihat orang Korea lagi minum, oh mereka lagi bicara penting mungkin, atau oh mereka teman. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi yang lebih menarik lagi. Bye. Cause all I ever want is you.